Siapa? Ardi, selamat siang. Selamat siang, Bang Faruk. Kristen Baik, Islam. selamat siang. Saya Kristen. Wes, silakan Bang Faro. Selamat siang, Bang. Mau berdiskusi kita, Dinda Herdi? Ya, gimana, Bang? Mau diskusi? Mau. Mau Bang. berdiskusi kita? Siap, Bang. Oke, Siap. apakah kamu mau on? Oh, nggak bisa on cam dia. Kita kaji tema aja lah langsung ya. Iya, Bang. Oke. Apakah Bible itu firman Tuhan? Bagi saya begini, Bang. Kita anu dulu, Bang. Firman itu apa bagi Bang Faruk? Firman itu apa bagi saya? Firman itu apa? Kemungkinan besar. Jangan bagi saya dan bagi Anda, bagi KBBI ya, karena yang paling berhak atas kata firman itu adalah KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita lihat aja Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Ya, boleh, Bang. Ya. Oke. Apa itu firman? Ini firman atau kata Tuhan, ya. Firman itu perkataan Tuhan, oke. Berfirman, berkata, ya. Siapa yang berkata? Tuhan. Difirmankan atau disabdakan, diperintahkan. Siapa yang memerintahkan? Tuhan. Berarti dengan arti kata lain, arti kata firman, ya firman Tuhan, berarti perkataan Tuhan. Sepakat kita ya dengan KBBI ya? Ya, kalau menurut KBBI itu sepakat. Oke, menurut KBBI ya. Oke, sepakat kita ya. Oke. Apakah Bible itu perkataan Tuhan? Tidak semua. Oh, berarti Bible tidak kitab suci ya? Ya, itu begini, Bang. Ya. Karena bercampur dengan perkataan manusia. Nggak pantaslah Bible itu dikatakan lagi kitab suci. Kalau boleh tahu ini Hardi, ya Dinda Hardi, ya. Yang mana kitab yang mana yang merupakan perkataan Tuhan, kitab yang mana yang bukan perkataan Tuhan di dalam Bible? Bagaimana mengetahui isi Bible itu yang mana perkataan Tuhan, yang mana bukan perkataan Tuhan? Bagaimana mengetahuinya? Kalau bagi saya, Bang, kalau perkataan Tuhan itu ya berfirmanlah Tuhan. Jadilah terang, itu kan firman, itu kan perkataan. Oh, yang itu, yang ada tulisannya berfirmanlah Tuhan. Ya. Gitu. Terus, berarti di dalam perjanjian baru tidak ada lah firman Tuhan ya? Kalau di perjanjian baru, Bang, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, yaitu firman Tuhan, karena Yesus itu adalah Tuhan. Oh, ketika Yesus yang berkata, itu adalah firman Tuhan gitu. Ya, ketika perkataan Yesus yang tertulis di situ. Ketika perkataan Yesus yang tertulis di situ, ya kan? Berarti itu adalah firman Tuhan kan? Ya, itu kalau menurut KBBI dan menurut Faruk. Loh, tadi Anda katakan. Tadi Anda yang bilang, Dinda, kalau perkataan Yesus. Iya. Aduh. Gimana Bang? Oke, kita uji ya. Nih, kita uji. Pada waktu itu berkatalah Yesus, jelas ya perkataan Yesus ini ya. Ya. Berarti berkatalah Tuhan kan? Ya. Iya kan? Ya. Oke, aku di sini siapa? Yesus. Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Aku Tuhan bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Ya. Tuhan bersyukur kepada Tuhan. Saya jelaskan Bang ya. Ini gimana ini? Saya jelaskan Bang. Iya, coba dijelaskan. Ketika bagaimana kamu bisa memahami ketika Tuhan bersyukur kepada Tuhan? Bagaimana coba? Pada saat Yesus mengatakan apa tadi?
Aku bersyukur kepadamu Bapa. kepadamu Bapa. Pada saat itu orang-orang yang melihat Yesus itu adalah sebagai manusia, dan pada saat membaca yang saya bayangkan bahwa Yesus pada saat itu adalah manusia, dan saya menuhankan Yesus pada saat ini pada tahun 2026 karena dia sudah berada di sorga. Seandainya saya pun ada pada waktu itu, saya tidak akan menuhankan Yesus karena saya belum tahu. Karena saya belum tahu, Bang. Oh, pada waktu itu orang memandang Yesus itu manusia. Manusia, ya. Oke, kalau Yesus memandang dirinya manusia bukan? Bukan. Bukan, Tuhan kan? Tuhan. Oke, yang berkata dalam Matius 11:25 itu Yesus bukan? Yesus. Nah, Yesus memandang dirinya Tuhan bukan? Gimana menjelaskannya ya? Pada saat itu kan dia kan merendahkan diri menjadi manusia, gitu Bang. Nah, dan pada saat itu kan dikatakan bahwa dia kan menjadi manusia. Pada saat itu orang melihat dia sebagai manusia, dan dia juga menunjukkan dirinya sebagai manusia. Oke, aku nggak bantah di situ loh, Dinda Hardi. Aku nggak bantah. Ya. Ketika orang mandang Yesus itu manusia, oke silakan. Nggak bahas itu. Tapi Yesus memandang dirinya manusia atau Tuhan? Dia kalau sama Bang ya, Bang Faru. Diberkati Bang Meka, Barakallahu. Hah? Nah, Bang. Yesus memandang dirinya manusia atau Tuhan? Pertama Bang, saya tidak bisa tidak akan mau untuk memasuki bagaimana pikiran Allah, pikiran Tuhan, begitu Bang. Maksudnya saya tidak bisa maaf Bang, saya tidak bisa mendefinisikan apakah Yesus memandang dirinya sebagai manusia atau Tuhan, karena saya tidak akan mau kemampuan otak saya tidak mampu untuk sampai ke pikiran daripada Tuhan itu sendiri. Tetapi dalam Alkitab Bang, Yesus mengatakan, aku tidak bersaksi, dia katakan bahwa aku tidak bersaksi tentang diriku sendiri, tapi Allah Bapa yang bersaksi. Begitu Bang. Oke, tapi aku nggak mau melebar ke sana ya. Cenderung diberkati oleh Bunda Desi, Barakallahu. Nih pelan-pelan ya. Ya. Pada waktu itu berkatalah Yesus. Ya. Aku di sini siapa? Yesus. Nah, Tuhan bukan? Kalau pada saat itu orang-orang Matius melihat bahwa dia itu manusia, Matius yang menulis Bang. Manusia dia kan? Iya, manusia. Oke, tapi itu pandangan Matius. Kalau pandangan Yesus terhadap dirinya, dia Tuhan atau manusia? Saya tidak, maaf Bang, saya katakan tadi, saya tidak bisa memasuki pikiran apa yang dipikirkan Allah. Saya tidak bisa, otak saya yang kecil ini tidak mampu untuk mendefinisikan. Jadi kenapa kau tuhankan dia, Dinda Hardi? Karena saya menuhankan kalau dia. Kau sendiri tidak bisa mengetahui siapa dia menurut dia, kenapa kau menentukan dia siapa dia menurutmu? Siapa dia menurut dia saja kau nggak bisa menyampaikan, tapi kau bisa menentukan siapa dia menurut dirimu. Kenapa kau tuhankan dia? Gimana sih kamu? Gitu loh. Sama analoginya itu gini loh Dinda Hardi, sama dulu Dinda Hardi. Ya. Aku sendiri tidak bisa menentukan siapa diriku menurut diriku, tapi kau menentukan siapa diriku menurut dirimu. Yang gila siapa, aku atau kamu? Jangan diberkati benar. Gitu loh. Kenapa kau tuhankan dia kalau Yesus sendiri nggak pede kalau dia Tuhan? Berarti kan Yesus nggak pede kan kalau dia Tuhan, kan nggak pede, dia nggak percaya diri. Jangan-jangan aku bukan Tuhan loh. Jangan-jangan. Dan Matius bilang enggak loh kau Tuhan. Enggak lah. Kayaknya aku bukan Tuhan loh. Saya tanggapi Bang ya. Loh, kenapa kok bisa berkata begitu Yesus? Kata Matius kan, karena aku nggak bisa mengetahui, aku nggak bisa menyampaikan kepada kalian siapa diriku. Cenderung diberkati Bang Dayan, nggak bisa. Jadi kau Yesus siapa? Siapa kau menurut dirimu Yesus? Kan? Siapa engkau menurut dirimu Yesus? Aku nggak tahu loh siapa aku. Jangan-jangan kau Tuhan? Enggak lah, kayaknya aku bukan Tuhan loh, bukan aku loh, bukan. Masa sih kok nggak pede jadi Tuhan? Iya nggak pede aku loh.
lucu itu Dinda. Enggak aja. Masa Yesus nggak tahu tentang siapa dirinya sendiri? Aku aja tahu siapa diriku sendiri. Hardi tahu siapa dirinya sendiri. Itu Esi tahu dirinya sendiri. Gitu loh. Masa Yesus tidak bisa menjelaskan tentang siapa dirinya sendiri? Hah? Yesus itu sudah memberikan isyarat akan keilahian dalam dirinya, bahwa dia itu Tuhan. Tuhan kan? Ya. Ini tadi kau bilang dia nggak tahu. Oke, kita kembali kepada ayatnya. Bukan dia tidak tahu, saya yang tidak tahu. Gitu loh. Saya yang nggak tahu, Bang. Loh, kalau Anda nggak tahu Yesus itu Tuhan, kenapa Anda Tuhankan? Aduh ya Allah. Ya, begini Bang, pada konteks ini, aduh, gimana sih Bang? Enggak gini loh Hardi, kalau kau nggak tahu kalau Yesus itu Tuhan, kenapa kau Tuhankan? Sama halnya, kalau kau nggak tahu kalau buah itu semangka, kenapa kau katakan itu semangka? Kalau kau nggak tahu kalau sosok manusia itu perempuan, kenapa kau kawinin? Takutnya bukan perempuan tapi jantan. Konteksnya Bang jangan melebar. Pak, Abang kan bertanya tadi pada saat Yesus mengatakan itu, apakah dia sudah mengaku Tuhan atau manusia? Itu kan pertanyaan Abang. Bukan mengaku loh. Makanya si Dinda Hardi itu nggak memahami narasi-narasi dari Babang Faruknya. Dinda nggak paham. Ya, coba disimak pelan-pelan ya. Pelan-pelan ya, boleh kita ulangin? Ya, boleh Abang ulangi pelan-pelan? Boleh ya? Ya. Oke. Pelan-pelan kita Dinda ya, pelan-pelan. Nih. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku di sini Yesus bukan. Yesus. Oke, dia Tuhan bukan? Tuhan. Nah, Tuhan kan? Aku Tuhan bersyukur kepadamu Bapak Tuhan. Tuhan bersyukur kepada Tuhan. Masuk akal nggak Ardi ketika Tuhan bersyukur kepada Tuhan? Ada berapa Tuhan? Satu. Satu. Jangan lucu lah Ardi. Begini Bang. Ketika jenderal bersyukur kepada jenderal, ada berapa jenderal? 2. Ya kan? Ketika presiden bersyukur kepada presiden, ada berapa presiden Hardi? Itu manusia Bang, sesama manusia. Ini kan berarti lebih longor lagi Tuhan daripada manusia gitu. Hah? Lebih longor Tuhan lagi dari manusia. Boleh nggak aku jelaskan Bang? Kayak mana jelaskan itu? Silakan. Boleh. Saya kan katakan tadi, Yesus di sini kan orang memandang dia melihat dia, Matius melihat dia, orang-orang sekitar situ melihat dia itu sebagai melihat dia itu seorang manusia. Oke, kalau Yesus melihat diri dia, manusia atau Tuhan? Gimana? Tidak, saya tidak mau manusia di Matius ini. Matius kan yang menulis. Iya, jangan diulang-ulang Dinda. Kau udah bilang tadi Matius memandang dia manusia. Ya. Nah, Yesus memandang dirinya pada saat itu apa? Matius bagi diri dia pada saat itu dia adalah manusia ya. Dalam kemanusiaan itu tenang, Dinda Hardi tenang, pelan-pelan ngomongnya gitu loh. Biar jelas artikulasinya. Santai aja pelan-pelan. Ya. Nah, di dalam dia itu kan sebagai manusia, di dalam kemanusiaannya itu ada kepribadian ilahi, kepribadian Allah. Itu menurut siapa? Menurut saya Bang. Kontradiksi omonganmu. Tadi kau yang bilang kau nggak bisa menilai Allah, nggak bisa menilai Tuhan.
tiba-tiba pinter kali kau menjelaskan tentang Tuhan Ya, gitu, Bang. ini kan begini ya bang. Ini kan Yang mana yang benar? Tadi kau bilang aku nggak bisa menilai Tuhan, nggak bisa menilai Yesus tentang siapa dirinya. Tadi kau bilang kau nggak bisa menilai Yesus tentang siapa diri Yesus menurut Yesus. Tapi barusan tadi kau begitu pakihnya, begitu fasihnya, begitu pintarnya kau menilai Yesus menurutmu tentang siapa Yesus menurut Yesus. Yang mana yang benar perkataanmu nih Ardi? Yang mana? Ini Tadi kan kau bilang nggak begini, bisa Bang. menilai, gimana sih? Ini kan menurut pemikiran saya. Abang kan menggiring saya tadi menurut Yesus bagaimana? Kalau menurut Yesus saya tidak bisa. Tapi kalau abang mengatakan menurut saya, ya saya mengatakan apa di pikiran saya. Pelan kita menurutmu dulu lah dalam Yohanes Ya, 1 nomor. oke. Oke, menurutmu dulu lah ya kan. Di dalam kitab Matius 11:25 tadi, Yesus itu siapa? Manusia atau Tuhan? Kalau menurut orang-orang yang ada pada saat itu, dia Menurutmu adalah aja langsung Dinda Hardi, menurut orang-orang udah selesai. Ya. Menurut saya sejak dia lahir dari rahim Maria sampai disalibkan, dia adalah manusia, tapi di dalam kemanusiaannya itu ada pribadi keilahian. Keilahian, oke. Ya. Menurutmu dari dia dilahirkan, ya sampai pada besar, sampai dia terangkat, dia adalah manusia. Ya, Tapi dalam diri dia itu ada ketuhanan, betul? ya, betul. Itu menurutmu, oke. Ya. Sekarang menurut Yesus, Itu menurut Yesus saya nggak bisa jawab. ketika Yesus aja tidak bisa menjawab siapa dia menurut dia, kenapa kau bisa menjelaskan siapa Yesus menurutmu? Bukan begitu maksudnya, Bang. Saya tidak bisa memasuki apa yang dipikirkan oleh Yesus. Saya tidak bisa mendefinisikan apa yang dipikirkan oleh Yesus. Loh, tadi barusan kau bisa mendefinisikan secara taktil. Itu pikiran Apa yang saya, ada di Bang. dalam diri Itu Yesus? pikiran saya. Itu pikiran saya, Bang. Tadi pikiranmu baru saja bisa menjelaskan kepada kami apa yang ada di dalam diri Yesus. Dalam diri Yesus ada Tuhan, kau bilang tahu kau loh. Ya. Tapi ketika kau tanyakan tentang apa, itu kan menurut pandanganmu. Kalau menurut pandangan Yesus, siapa Yesus? Saya tidak bisa mendefinisikan apa menurut Yesus. Tadi kan barusan kau definisikan kan? Ya, itu pikiran saya, Bang. Pikiran saya. Tadi barusan mau mendefinisikan pikiranmu kan? Wah, sama begini sekarang, Bang. Pelan-pelan pelan-pelan kita Dinda Hardi. Yang mengatakan dalam diri Yesus itu ada ketuhanan siapa tadi? Saya. Nah, berarti ketika kau mengatakan dalam diri Yesus ada ketuhanan, kau bisa kan mendefinisikan Yesus kan? Ya. Nah, sekarang saya tanya, menurut Yesus dalam dirinya ada Tuhan nggak? Itu saya tidak bisa jawab. Begini, Bang. Nah, dari mana kau tahu di dalam diri Yesus itu ada Tuhan? Dari Bible, Bang. Dari Alkitab yang saya baca. Ya udah, di mana tertulis Yesus mengatakan dalam dirinya ada Tuhan? Di mana? Yesus mengatakan, engkau mengatakan aku guru dan Tuhan, dan betul katamu bahwa akulah guru dan Tuhan. Nah, itu Yesus menyatakan dirinya Tuhan. Ya. Tadi kau bilang Yesus itu tidak mendefinisikan dirinya, itu dia bilang Yohanes 13:13. Yesus mengatakan dirinya Tuhan, betul? Ya, di Berarti dia Yohanes, Tuhan, betul? di Yohanes 13:13. Iya, berarti dia Tuhan, betul? Nah, di Yohanes 13:13, Yesus mengatakan dirinya guru dan Tuhan, itu kan tertulis secara umum. Apa yang dipikirkan Yesus saya tidak bisa mendefinisikan. Oke, Tapi ketika kalau Yesus ada yang- berkata kalau dalam ada yang Yohanes tertulis, 13:13, ya kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Betul nggak perkataan Yesus itu? betul, Berarti dia Tuhan. Tuhan. Oke, jangan dirubah lagi ya, berarti dia Tuhan. Ya. Kembali kita pada poinnya tadi. Ya, pada Matius konteks itu, 11:25. Nah, Matius, jangan dirubah lagi ya. 11:25. Nih. sama begini, Bang, sedikit, Bang ya. Bentar, udah dibuka nih. Pada waktu itu berkatalah Yesus, ya, Tuhan waktu itu ya, Yesus bilang kan, Tuhan, aku Tuhan, bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Oke, ketika Tuhan bersyukur kepada Tuhan yang lain, ada berapa Tuhan, Hardi?
Di sini Bang, Yesus mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa. Matius itu menuliskan, dia melihat bahwa Yesus yang bersyukur kepada Bapa itu dia sebagai manusia. Loh, mana sih yang benar? Oh, berarti waktu di Matius ini dia bukan Tuhan. Dia manusia tapi dalam kepribadian, karena saya sudah membaca Matius dari awal sampai akhir dan saya sudah tahu bahwa dia ternyata itu adalah Tuhan, makanya saya mendefinisikan bahwa Yesus yang pada saat ditulis Matius sebagai manusia, di dalam kemanusiaannya itu ada keilahian. Maka saya bilang tadi, seandainya saya ada pada saat itu, saya tidak menuhankan Yesus karena yang saya lihat adalah manusia. Tapi karena saya sudah membaca Alkitab dari pasal pertama hingga akhir dan saya mengetahui bahwa itu Tuhan, makanya saya mengatakan bahwa dari awal sampai akhir Yesus itu adalah Tuhan. Walaupun pada saat dia lahir sampai bangkit, pada saat kebangkitannya di situ dia datang sebagai manusia. Begitu Bang. Oke. Di dalam Matius 11:25 berarti Yesus itu bukan Tuhan ya waktu itu ya. Ya menurut orang yang melihat dia, tapi bagi saya kan sudah baca sampai akhir, sampai kebangkitannya. Saya Ya, tidak sabar tahu dulu, pelan-pelan. Ya. Berarti menurut Matius dan orang pada masa itu, ketika Yesus berkata dalam Matius 11:25, pandangan orang pada masa itu, ingat arti ya, pada masa itu, Yesus itu bukan Tuhan kan? Ya, betul. Bukan Tuhan, oke. Tapi setelah kau baca ayat itu, di zaman sekarang, pandanganmu dalam Matius 11:25, Yesusnya Tuhan bukan? Tuhan. Jadi pandangan siapa yang benar? Kamu atau orang pada masa lampau? Ya pandangan saya, Pandangan Bang. siapa yang benar? Pandangan siapa? Begini Bang. Begaduh kalau murid Yesus, begaduh. Begini Bang. Pada Sama saat murid Yesus aja sama murid Yesus aja kau beda pendapat ke sama murid Yesus. Iya, karena kan mereka belum tahu bahwa dia itu adalah Tuhan. Iya, mereka itu siapa? Murid Yesus kan? Jadi diberkati Bang Hendra. Oke, murid Yesus pada masa itu nggak tahu kan kalau Yesus Tuhan kan? Ya, betul. Pada saat ini tapi pada sekarang tapi sekarang si Hardi sudah tahu kan kalau Yesus itu Tuhan kan? Ya, betul. Berarti Hardi lebih pintar daripada murid Yesus. Begini Pak, saya jelaskan sedikit. Pada saat Yesus sudah bangkit, ketahui dulu Bang. Orang sekarang lebih mengenal Yesus daripada murid-muridnya, coba. Orang sekarang, si Hardi yang 2000 tahun kemudian lebih mengenal Yesus daripada murid-muridnya. Kalau hidup murid dari zaman sekarang, kata murid-muridnya gini, oh alah Hardi memang longor loh Hardi. Kau boleh lebih kenal dari Yesus dari aku katanya. Begini Bang, halo. Aku hidup sama-sama dia loh. Boleh saya Aku jelaskan. yang salah, kau yang benar loh. Betul bang, apa ini bang, apa namanya nih, Butumbu lah jadinya, katanya Butumbu. Jadi dengan kata lain teman-teman Kristen ini memang suka berkelahi, suka berdebat, suka cekcok, suka persengketaan. Jangankan terhitung sama oneness, ya kan, Kristen sekarang sama murid Yesus aja beda pendapat loh. Iya kan, nggak heran kita ketika terhitung beda pendapat dengan Warnes beda pendapat dengan Yesus only, kan gitu. Nggak heran kita karena ternyata mau terhitung Warnes maupun Yesus only beda pendapat sama murid Yesus. Sama murid Yesus aja beda pendapat Bang. Boleh saya tanggapi lagi sama Yesus, mungkin udah cakar-cakaran kali. Boleh saya tanggapi Bang? Iya, gimana dicapek ya. Iya, gimana coba? Saya membantah bahwa pernyataan Abang mengatakan saya lebih pintar daripada murid-murid Yesus. Karena Abang Faruk cuma melihat pada sisi yang tadi.
Karena kalau kita membaca di kisah para rasul, semua murid-murid Yesus mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, karena dia telah menyaksikan sendiri bahwa Tuhan telah bangkit. Bahkan mereka mati-matian, mereka mati martir, mereka mati rela disalibkan terbalik hanya untuk membela Yesus. Tidak seperti pada saat Yesus ditangkap, mereka tercerai-berai. Mereka belum tahu karena mereka bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Seandainya mereka sudah tahu bahwa Yesus Tuhan, pasti mereka mati-matian membela Yesus. Tapi karena mereka belum tahu, makanya dia lari tercerai-berai. Tapi setelah Yesus bangkit, mereka sudah yakin 100% bahwa Yesus Tuhan. Mereka menganggap Yesus adalah Tuhan. Mereka rela mati martir, mereka mati terbunuh secara tidak wajar hanya untuk Martir. Bukan rela mati, Bang Faro. Rela martir katanya, rela martir. Entah kemana-mana. Udah gini aja lah, Dinda ngerti ya. Ingat, saya membaca bahwa saya tidak orang, saya lebih pintar daripada murid Yesus, bahwa saya lebih Oke, kita uji. Kita uji ya, Hamdi ya. Oke. Dalam Matius 11:25, ketika Yesus berkata, "Aku bersyukur padamu Bapa, Tuhan langit dan bumi." Pada waktu itu, murid-murid Yesus tahu nggak kalau Yesus Tuhan? Belum tahu kan? Nggak tahu dia kalau Yesus Tuhan. Nah, sekarang 2000 tahun kemudian, ketika kau baca Matius 11:25, ketika Yesus berkata, "Aku bersyukur padamu Bapa, Tuhan langit dan bumi." Kau tahu nggak kalau Yesus itu Tuhan? Tahu. Nah, sekarang saya tanya, ketika murid Yesus saja tidak tahu dan kau tahu, siapa yang benar? Kau atau murid Yesus? Karena pada saat itu informasi yang dia dapat dia belum tahu. Di mana sih? Nggak tahu dia kan pada saat itu Yesus Tuhan kan nggak tahu dia kan. Begini, saya analogikan. Lantas kau kenapa bisa tahu gitu? Saya analogikan, Bang. Nggak ngerti nih. Betul loh Ardi. Aku nggak bantah kau. Kau tadi udah narasikan kan waktu itu murid-muridnya nggak tahu kalau dia Tuhan kan. Lantas pertanyaan zaman sekarang kok bisa tahu? Berarti kan kau lebih pintar daripada murid-murid Yesus kan? Terjadi beda pendapat ini. Pada masa lampau ketika murid-murid hidup dengan Yesus, murid-murid memandang Yesus bukan Tuhan. Di zaman sekarang kau pandang Yesus itu sebagai Tuhan. Kan beda pendapat kalian ini. Makanya harus diadakan konsili kembali. Konsili 26 namanya. Konsili 2026 antara murid-murid Yesus dengan Kristus. Konsili 2026 ya. Iya, namanya Konsili 2026 ya. Iya, Konsili 2026. Kedua murid Yesus dulu berdampingan, Kristen di hadapan murid-murid. Murid-murid Yesus berkata, "Yesus bukan Tuhan." Datang lagi katakan, "Tuhan, bukan Tuhan, bukan Tuhan, Tuhan." Sampai nyaman itu dikerjakan kalian. Kami yang nonton pusing. Yang mana kalian murid? Kau atau Kristen yang benar? Kau bilang bukan Tuhan, dia bilang bukan Tuhan. Kata si murid ini, memang bukan Tuhan. Kami hidup bersama-sama dengan dia berapa tahun lamanya. Kami makan sama-sama dia, tidur sama-sama dia. Kami harusnya lebih mengenal dia. Ini Kristen ini tahu dari mana? Kan 2000 tahun kemudian ya Kristen itu tahu tentang Yesus. Itu pun dari tulisan orang yang tidak dikenal katanya. Harusnya kami lebih tahu. Ya, memang dia bukan Tuhan. Kata Kristen, kau memang hidup sama dengan Yesus. Tapi kau tapi dalam dirimu nggak ada Roh Kudus. Makanya kau nggak tahu kalau Yesus itu Tuhan. Ketika kami hidup dengan Yesus aja kami nggak dipenuhi Roh Kudus, bagaimana 2000 tahun kemudian kau ingin hidup kau penuh dengan Roh Kudus? Apa atas dasarnya? Terjadi percecokan teman-teman. Akhirnya murid-murid Yesus nggak bisa menahan emosi, ya kan? Terjadi tawuran antara murid-murid Yesus dengan teman-teman Kristen. Kesepakatannya nggak ditemui gitu loh. Gitu aja lah Hardi. Kapan diadakan konsili 2026 antara murid-murid Yesus dengan kalian Kristen? Kapan? Hardi? Kapan diadakan tuh konsili 2026-nya? Aku mau datang ke situ jualan parfum aku. Parfum.
Sudah lelucon Lagi bang. konsili orang ini kan. Orang ini lagi konsili lewat aku bang di tengah-tengah bang. Kan banyak itu nonton kan, namanya konsili, banyak nonton kan. Lewat aku, parfum. Jumpa gue murid Yesus kan. Terus parfum. Kok diam kok ya? Jualan parfum pula kok sih? Diam kok. 120.000 aja. 120.000 dipanggil Yudas. Yudas ini nggak Yudas? Apa? Kok ada uang nggak 120.000? Nggak ada. Ada yang kau punya berapa? 30 keping perak kata dia. Dari mana uang kau 30 keping perak ini? Dari jual Yesus kok. Dari jual Yesus katanya. Tengok nih. Tengok Kristen kata Petrus. Tengok Kristen. Kalau kau bilang Yesus Tuhan, kau gila kata dia. Kenapa? Tengok nih Yudas berbilang. Dari dia barusan jual Yesus dapat 30 keping perak. Berarti waktu itu Yudas ini menjual Tuhan gitu. Murah kali harga Tuhan dijual 30 keping perak. Coba kita uji, murah atau mahal 30 keping perak? Taruh, parfum kau berapa harganya? 120.000. 30 keping. Bisa, berapa duit dia 30 keping perak itu? Paling 60-70.000. Berarti kurang berapa? Berkisar kurang 50.000 Petrus. Yudas, apa kurang 50.000? Berarti kurang 30 keping perak lagi. Jadi jual lagi Yesus untuk kedua kalinya. Jual. Dia dapat kok 60 keping perak di sini Pak. Kan murah kali ya Tuhan kayak gitu. Gimana Hardi? Ya bang. Gimana coba gimana? Saya mau bikin analogi dulu bang. Oh ya bikin. Dengar ya, dia mau bikin analogi yang minat parfumnya di Embang Faruk ya, yang minat parfumnya di Embang Faruk 120.000, Om Gini bayar di tempat, silakan. Dulu kakek saya